Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sikap syukur kita kepada Allah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan memasukkan kita ke dalam kelompok syakirin yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan panutan kita, pembawa risalah Allah, penerang setiap kegelapan umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat selalu bersolawat kepadanya, selalu mencintainya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib, kami mengajak kepada jamaah dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga Allah meridhoi langkah kita dan menjadikan orang yang mendapatkan ampunan dan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian, konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Secara etimologi, istiqomah berarti tegak lurus. Secara terminologi, istiqomah bisa diartikan dengan beberapa pengertian. Sahabat Abu Bakar Rashidik ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah adalah kemurnian tauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu sebagaimana tipu musang. Sayyidina Utsman bin Affan mendefinisikan istiqomah sebagai mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istiqomah adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri, istiqomah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap istiqomah secara garis besar adalah bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara konsisten dan ajak, walaupun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil nilainya, dan itu lebih dicintai Allah daripada berbuat baik bernilai besar namun hanya sekali. Allah berfirman di surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Istiqomah merupakan hal yang sangat penting dan urgen bagi umat Islam yang mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di surat Al-Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tat'au innahu bima ta'maluna basir, yang artinya maka tetaplah istiqomah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hud ayat 112. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang istiqomah dan pentingnya istiqomah, mari kita kaji apa dan bagaimana yang harus kita lakukan agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Pertama, niatkan yang kuat untuk istiqomah. Niat merupakan hal yang urgen dalam setiap perbuatan kita. Niat yang baik merupakan kesuksesan di awal. Dengan niat yang baik akan membuat aktivitas ibadah kita akan diliputi oleh banyak kebaikan dan sangat mungkin akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sanya suatu amalan tergantung pada niatnya? Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak diperolehnya atau wanita yang hendak dipersunting, maka ia akan mendapatkan apa yang diingini itu saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, selalu mengingat kematian, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Orang yang tua, yang muda dan anak-anak pun bisa mati, dan tidak diurutkan semua abjad dalam nama. Kita tidak tahu urutan berapa dalam susunan antrian kematian. Oleh karena itu, yang terbaik bagaimana kita selalu berbuat baik secara istiqomah, mengingat bahwa seseorang akan mati dan kondisi atau sesuatu kebiasaan orang tersebut. Jadi jika kita terus istiqomah dalam berbuat baik, insya Allah kita akan mati dalam kondisi sedang berbuat kebaikan. Allah berfirman yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sanda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian yang tanam itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keriduannya, dan kehidupan dunia tidaklah hanyalah kesenangan yang palsu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ketiga, perbanyak doa agar diberi petunjuk dan istiqomah. Doa merupakan sarana komunikasi dengan Allah, sekaligus sarana permohonan atau doa kepada Allah agar masalah-masalah kita segera bisa teratasi, sekaligus peneguh keimanan. Allah senang apabila kita banyak berdoa, dan Allah benci kepada orang yang tidak mau atau malas berdoa kepadanya. Memang Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkannya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Allah berfirman, ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah ayat 6.
syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Keempat, belajar dari orang soleh terdahulu. Mempelajari biografi orang terdahulu terutama dalam Al-Quran menjadi penting buat kita umat Islam. Dengan mengetahui bagaimana kesalehan dan keteguhan atau keistiqomahan orang terdahulu akan menjadi motivator buat kita untuk berbuat yang sama atau lebih dan berharap mampu mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi sehingga bisa diantisipasi dengan baik sesuai kondisi dan zaman yang ada. Sebagai contoh bahwa Nabi Ayub yang diuji dengan kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqomah dengan menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia termasuk orang yang sabar dan istiqomah dalam istiqomah. Allah berfirman, illal ladzina sabaru wa 'amilu shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun karim, yang artinya kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Hud ayat 11. Yang kelima, bersahabat dengan orang soleh. Bersahabat dengan orang soleh atau orang baik menjadi penting buat kita. Mengapa? Karena teman atau lingkungan akan berpengaruh sebesar 75% menurut ahli pendidikan, sehingga ketika kita bersahabat dengan mereka, kita akan terpengaruh dalam perilaku sebesar 75%. Namun bukan berarti kita harus meninggalkan teman yang lama, akan tetapi kita menambah teman, menambah sahabat orang-orang yang soleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Keenam, bersungguh-sungguh untuk istiqomah. Bersungguh-sungguh dalam semua hal terkait aktivitas kita merupakan hal yang penting. Karenanya jika kita ingin istiqomah dalam kebaikan, juga harus sungguh karena begitu pentingnya, sehingga ada maqalah ulama yang menegaskan istiqomah khairun min alfi karamah. Maqalah ini sangat memotivasi semua orang yang ingin melakukan kebaikan dan istiqomah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah kamu kepada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga kita memahami tentang istiqomah dan berniat serta berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan dan ibadah. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa meraih istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du.
فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيات الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله